Ini juga sudah direkomendasikan ya di pagi hari juga, bahkan di menu 4 ya. Kalau teman-teman lihat saham buka ini sudah munculnya di tanggal 2 ya bahkan. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan kita juga akan membahas saham-saham ya yang ada di grup seperti ini, yaitu ada request and chart juga, dan ada bot saham yang memang teman-teman bisa gunakan, yaitu ada bot saham namanya Dento Chart juga ya. Jadi silakan teman-teman gabung yang memang mau gabung ya, linknya ada di deskripsi. Baik, kita akan bahas nih yang pertama itu dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ini ditutup ditarik ini ya, penutupan di sesi 2 ini naik ya sebesar 0,15 aja, yaitu tutup di 7057. Dan hari ini ya sebenarnya pergerakannya mix ya untuk IHSG sendiri. Dan kita lihat nih, IHSG ini masih berada di teritori range, yaitu 6900 ya, ambil dari MA 6900 di sini MA60 nya, dan ada double support, yang mana double support ini yaitu MA20 dan MA60 ini sebagai area support, dan ada MA100 juga, jadi tiga support ya. Bahkan di sini teman-teman bisa lihat, dan untuk range-nya itu ya bergerak di teritori ini ya, di teritori 7076 sampai di 6900-an. Nah ini sebenarnya IHSG kan memang dari kemarin ini kan sudah naik tinggi ya, kemudian hari ini naik lagi ya, namun memang tipis terkoreksi sebenarnya tadi di sempat ya, kemudian hari kemarin itu ditutup dengan hijau, hari ini melanjutkan kenaikan namun tipis ya. Dan tetap teman-teman jangan terlalu agresif ya, intinya adalah kita manfaatkan saja pantulan-pantulan ya terhadap saham-saham yang memang punya fundamental yang cukup bagus juga. Dan untuk trading teman-teman bisa lakukan terhadap saham-saham yang memang hari ini cukup menarik juga ya, salah satunya ada saham teknologi juga. Nah hari ini yang bergerak ini ya memang dari sektor teknologi ini menguat yang paling signifikan. Nah berbeda dengan sektor energi yang memang terkoreksi paling dalam. Dan hari ini teman-teman lihat ya, untuk beberapa saham yang memang masih cukup menarik juga, salah satunya saya akan bahas mulai dari yang pertama itu adalah saham BBCA. Nah BBCA ini masih terus hari ini naik 2,3%, dan ini tutupan closingannya cukup cakep ya, karena memang candlenya seperti ini. Nah kalau dilihat di sini dari menu 0 di sini, TP-nya ada di mana? TP-nya ada di 8.250. Tentu saja kalau teman-teman punya modal bawah ini layak untuk di hold dan layak untuk diinvestasi jangka panjang pun ini sangat layak ya. Tapi kalau teman-teman belum punya ya, mau nunggu lagi di 7.300-an ya monggo saja. Tapi kalau memang saya pengen buru-buru nyicil saja ya boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena memang ini secara harga ya teknikal ini sudah tinggi, dan memang ya tidak terlalu murah, bahkan ini sudah cukup mahal ya, karena memang sebenarnya harga murah kan di area 7.000, 7.250. Kalau waktu teman-teman waktu itu nyicil ya sudah, ini masih cuan nih hari ini tetap ya. Dan untuk area berikutnya gimana nih? Kalau kita lihat ya memang ini masih di area range-nya, dia bergerak secara naik ya. RSI-nya juga di area 70 ini menguat ya. Ini terlihat dari area sini volumenya juga cukup tinggi juga, dan bandarik masih masuk. Jadi untuk yang sudah punya ini layak boleh hold, dengan area target resistennya ada di mana? Target resisten jangka pendek ada di 7.982 kalau diambil dari Fibonacci di area sini. Karena apa? Karena hari ini juga dia menguat nih, yaitu di 61,8 ya, di Fibonacci 61,8 di area sini dia breakout. Jadi untuk yang punya ini boleh layak hold. Bagi yang belum punya boleh tunggu, boleh saja di area 7.600-an ya palingan kalau memang dikasih. Tapi kalau memang mau tunggu lagi di bawah ya tunggu saja, tinggal tunggu timingnya saja ya. Ini untuk saham BBCA. Berikutnya ada saham BBRI. Nah BBRI hari ini juga
ini kebalikan ya, dari BBCA naik, BBRI-nya malah turun 0,5%, dan ini bergeraknya memang masih range-nya range sideways saja nih di area 4.300 sampai 4.420 ya, di area sini. Ini masih range sideways-nya saja, ini jangka pendek. Selama dia masih berada di area 4.300 ya, ini cukup bagus ya peluangnya kalau memang teman-teman punya modal bawah, apalagi yang belum punya nih. Boleh diperhatikan ya, di area 4.300 sampai 4.250 ini teman-teman boleh cicil, tungguin saja di area sini. Kalau memang mau masuk ya untuk long investasi juga, ini boleh saja nih di area sini. Dan untuk yang belum punya ya silahkan saja tungguin saja. Tapi kalau memang mau cepat-cepat ya boleh saja punya atau beli, tapi jangan all in. Sekali lagi ya, cicil saja, lakukan dan gunakan money manajemennya. Dan terlihat di sini dari MA-nya kan memang masih di atas MA 100, MA 200 ya, ini support kuat ya di 4.300-an. Jadi ini layak nih untuk teman-teman masih hold untuk jangka menengah panjangnya atau panjangnya juga, ini boleh saja. Dan untuk RSI-nya masih di atas 57, artinya ini masih bergerak dalam range penguatan karena memang dia masih cukup bagus ya penguatannya. Tapi memang kalau ada koreksi pun ya manfaatkan saja nih di area 4.300, mau masuk lagi ya boleh saja kalau mau tambah muatan. Tapi yang udah punya ya, yang belum punya ya boleh masuk lagi di area segitu. Jadi ini untuk saham BBRI. Berikutnya ada saham BBNI. Saya bahas ya Big Bang terlebih dahulu. Ini ada Big Bang-nya itu ada BBNI, hari ini minus 1,5% ya. Ini hari ini malah minus karena yang lainnya naik ya, BCA naik tinggi, BNI-nya malah minus. Tapi tidak apa-apa teman-teman, tenang saja. Kalau dia terkoreksi seperti ini wajar karena memang sudah naik tinggi, dan area sini adalah area supportnya di 7.990 atau di area range dekat 8.000 lah, ini sebagai support. Jadi kalau teman-teman view-nya invest ya ini boleh di hold, dan RSI-nya juga masih di area 56. Dan menariknya hari ini volumenya ini ya di bawah rata-rata ya, memang ini koreksi normal saja. Dan untuk BNI dari menu 0 di sini TP-nya ada di mana? TP di 8125, 8200 ya, paling tinggi di 8450. Supportnya di 7825. Jadi rekomendasi hold untuk yang sudah punya bahkan modal dari bawah, ini rekomendasi hold. Kemudian ada saham lainnya yaitu ada saham Buka ya. Hari ini Bukalapak ini naik 3,1% ditutupnya, sempat kan naik di area high-nya itu di 354 ya. Ini juga sudah direkomendasikan ya di pagi hari juga, bahkan di menu 4 ya. Kalau teman-teman lihat saham Buka ini sudah munculnya di tanggal 2 ya, bahkan ini sudah naiknya tinggi, hari ini juga tinggi. Bagi yang sudah punya ya ini selamat, yang memang masih hold ya ini boleh diperhatikan sebenarnya untuk area resisten selanjutnya. Kalau gunakan menu 0 ya, kita TP-nya ada di 400 ya. Ini di 400 untuk jangka menengah panjang. Tapi kalau kita gunakan di sini ya, ini teman-teman lihat sebentar, saya pakai di bot ya. Ini sebenarnya di bot saya sudah gambarkan. Nah, di bot ini di 354 atau di 356 range-nya di area sini, ini sebagai area resistennya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya modal dari bawah ya boleh nih untuk area 356, 360-an ini sebagai range area resisten. Jadi untuk trading saja, untuk jangka pendek saja. Kalau teman-teman hari ini ODT ya selamat yang sudah cuan juga ya. Ini untuk saham Bukalapak. Jadi bagi yang punya ini boleh esok hari perhatikan, ini masih ada tarikan ya, ini masih ada penguatan. Tentunya esok hari boleh untuk dijual, ini boleh-boleh saja. Yang penting cuan judulnya. Nah, ini untuk saham Bukalapak. Kemudian ada saham lainnya ya, yaitu ada saham Excel ya. Hari ini kita lihat Excel, ini Excel naik 0,4% ditutupnya. Hari ini terkoreksi sebenarnya ke area low-nya di 2500. Tapi tenang saja, ini hanya koreksi normal. Kalau teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh di hold terlebih dahulu ya, dengan area supportnya ada di 2520 ya. Ini sebagai area supportannya. Kalau teman-teman mau hold ya boleh saja. Tapi yang belum punya gimana? Mau masuk nggak? Ini kesempatan untuk masuk sebenarnya tadi ya, di range area low-nya di 2500-an.
540 ya di area sini. Sebenarnya kan dekat dengan area support dia 25 20-an di area sini. Jadi wajar ya kalau hari ini ada pembalikan arah, dan volumenya juga di sini kecil ya, meskipun dia merah tapi kan volumenya kecil. Jadi ini yang sudah punya ya boleh di hold terlebih dahulu dengan target area range-nya di 2720 ya, di area sini sebagai area target price-nya atau resistennya ya. Ini bisa sampai ke sini terlebih dahulu ya. Diambil dari mana? Diambil dari high-nya yang ada di sini. Dan untuk Fibo-nya ini ya memang masih penguatan ya, masih lanjut terus. Jadi ini untuk saham Excel. Berikutnya itu ada saham Friend. Nah, hari ini saya lihat Friend juga naik, sebenarnya ada naik ya di high di 106, tapi dia terkoreksi ya, closingan di sini 103 ya, minus 1% ya. Kalau teman-teman sudah punya gimana? Boleh hold enggak? Nah, pertanyaannya kan gitu. Jadi kalau sudah punya di atas 102 ini boleh teman-teman hold ya. Di atas 102 sekali lagi ini boleh hold dengan area target price-nya ada di mana? Target price-nya ada di 119 di area sini ya. Kalau dari menu 0 119 ini teman-teman boleh watchlist ya, atau di 117 di area situ. Dan kalau dilihat dari garis MA ya, ini pendeknya di mana? Di pendek di 113 terlebih dahulu ya. Ini masih peluangnya cukup bagus ya, karena memang kita tahu ya saham telekomunikasi kan beberapa hari ini mengalami kenaikan juga. Nah, ini untuk Friend ya, silahkan dicermati juga. Dan untuk berikutnya itu ada saham ISAT ya. ISAT ini juga dari telekomunikasi ya. Ini hari ini terkoreksi, wajar. Karena apa? Karena ini sudah naik tinggi dan ini dekat dengan area resisten. Nah, area resistennya ada di 7.300 ya. Jadi kalau teman-teman gunakan bot ya, ini menu 0 ini menandakan di area resisten ini. Kalau teman-teman trading ya ini harusnya sudah TP sih hari ini ya, kalau memang teman-teman trading bahkan punya modal di bawah. Tapi kalau hari ini teman-teman masuk dan nyangkut ya, sayang sekali di area sini sebenarnya area TP-an, tapi teman-teman masuk. Dan kalau dia jebol di area 7.400 ya ini boleh di hold, tapi karena dia hari ini dia terkoreksi, jadi ini esok hari bisa di watchlist lagi. Supportnya ada di mana? Support ada di 7.000 ya. Di 7.000 ini sebagai area support. Jadi kita ambil dari garis tren atas ya. Ini sebagai area supportnya. Dan untuk yang belum punya, kita boleh wait and see terlebih dahulu ya untuk saham Indosat. Nah, ini terlihat di sini dari RSI-nya di 67. Bandarwik di sini masih masuk sebenarnya. Namun hari ini merah karena memang mungkin ini terkoreksi tipis ya. Terlihat dari volume sih ini tidak terlalu tinggi sebenarnya ya, tapi memang tipis-tipis saja ya. Dan di area sini ya memang area untuk take profitnya. Dan ini untuk saham ISAT-nya. Kemudian ada saham lainnya ya, yaitu ada saham ESA. ESA hari ini kita lihat ini requestan ya teman-teman dari grup akademik saham ya, dari anggota akademik saham di situ requestan. Yang mau request ya silakan gabung di grup Telegram juga. Dan untuk ESA hari ini kita lihat hari ini terkoreksi 2,3% ditutupnya. Dan untuk jangka pendek ini memang masih range-nya masih naik ya. Kalau terlihat di sini kan ini ada high-nya di bawah sini, kemudian di bawah sini high-nya juga. Jadi membentuk high barunya atau di area sini ya high tingginya ya. Dan bagi teman-teman yang memang sudah punya, misalkan hari ini masih masih punya ya. Kalau memang teman-teman sadar di sini ya, di area MA60 946 ini adalah sebagai area support. Jadi kalau teman-teman ambil di sini ya ini boleh di hold, tapi saat ini sebenarnya kan memang waktunya dekat-dekat untuk profit taking ya di area 1130 ini sebagai area resisten. Karena apa? Hari ini high-nya kan di 1115 ya, sempat menyentuh tapi ini gagal untuk bertahan. Jadi untuk yang sudah punya esok hari perhatikan di area 1130. Kalau esok hari melemah lagi ya kembali lagi nanti supportnya di area 94 ya, 946 di area sini sebagai area support untuk support kuatnya juga. Dan ini silakan teman-teman esok hari perhatikan yang sudah punya. Ini boleh perhatikan esok hari mau TP pun di area 1130 boleh saja. Kalau esok hari ini ya
ini masih ada kemungkinan untuk terkoreksi ya. Di area sini intinya adalah support kuatnya juga. Nah, ini untuk saham ESA. Silakan ya perhatikan area support dan area level resistennya. Untuk saham berikutnya itu ada saham ADMR ya. ADMR juga hari ini nih terlihat ya ini minus ya, hari ini 0,69 ARB ya. Ini sangat jelek sebenarnya karena memang terlihat dari volumenya juga ini belum terlalu maksimal. Maksudnya apa? Terlihat di sini dari tanggal 31 bulan Mei ini kan volumenya tinggi sekali ya, ini ada buangan, ARB-nya tinggi, jadi ini adalah volume yang cukup tinggi ya. Dan terlihat di sini volume yang memang lebih tinggi dari volume low-nya atau lebih tinggi dari volume merahnya belum ada. Jadi ini memang pergerakannya masih secara secara tren dia masih downtrend ya. Namun jangka pendek dia mengalami penguatan dan hari ini tembus ke downtrendnya lagi. Dan ini supportnya ada di mana? Support di 1635. Kalau teman-teman sudah punya ya, misalkan nyangkut di area, Pak saya nyangkut di 1895 atau di atas lah, di pucuk-pucuk ya, ini teman-teman boleh batasi risiko. Karena apa? Ketika turun di 1635 dia berpotensi turun lagi ke 1455-nya ya. Ini untuk saham ADMR. Yang belum punya, saran saya kita wait and see terlebih dahulu, jangan masuk ya. Ini karena memang dia masih pergerakannya masih kurang begitu bagus ya, secara flow dari volumenya juga belum terlalu menarik. Yang sudah punya misalkan nyangkut ya boleh ini 1635, kalau dia turun 1635 teman-teman batasi resiko dengan cara cut loss. Nah, ini untuk saham ADMR. Berikutnya itu ada saham Bumi ya. Hari ini kita lihat Bumi juga ini mengalami minus 5,6% ditutupnya. Kalau teman-teman lihat ya di area sini, ini Bumi ini memang melemah, dan melemah ini melanjutkan penurunannya, dan terlihat di sini ada sinyal sell. Kalau teman-teman request di grup ya, di Telegram, di sini sinyal sell ini di tanggal 3 ya, di tanggal 3 tuh hari kemarin, dan hari ini lanjut turun. Kalau teman-teman belum punya gimana? Yang belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu, karena ini flow-nya masih belum terlalu oke ya. Nanti tunggu dulu dia membentuk namanya seperti anak tangga ya. Misalkan besok naik, kemudian dia membentuk penguatan terlebih dahulu. Nah, seperti ini nanti kalau teman-teman sudah tahu ya area support kuatnya ada di area sini, misalkan di area 100 ya, ini boleh kita ancang-ancang untuk masuk. Tapi kalau belum ada seperti ini ya, ini hanya tarikan sesaat saja ya. Esok hari ini masih berpotensi untuk terkoreksi, ini masih ada. Nah, wajar. Nah, di area sini nih, di area 100 ya, kalau dari garis MA di area 100 sampai di area 94 ini adalah sebagai area supportnya. Jadi yang belum punya kita wait and see terlebih dahulu. Yang sudah punya hari ini misalkan masuk, esok kali perhatikan ya, kalau dia turun, misalkan turun di area 94 ya, turun lagi di bawah 94, teman-teman boleh batasi resiko ya. Ini untuk saham Bumi. Berikutnya itu ada saham BMTR ya. BMTR ini requestan juga nih dari teman-teman ya. Terlihat hari ini BMTR minus 1,0% ya. Ini sempat naik sebenarnya beberapa hari ya. Terlihat di sini dia naik tinggi, dan ini membentuk namanya ya masih penguatan sebenarnya secara tren jangka pendek ya. Nah, apakah bagus kalau teman-teman sudah punya? Nah, ini saran saya kita wait and see terlebih dahulu ya. Ini berpotensi, ini masih berpotensi ya teman-teman menguji segitiga seperti ini ya. Jadi ini kalau dia memang bagus, nanti dia akan lanjut menguat. Tapi kalau memang dia gagal untuk melanjutkan penguatannya ya, ini saran saya ya kita wait and see terlebih dahulu nih sebelum dia mengalami breakout. Jadi nanti begini gambarnya seperti ini fluktuasinya, dan dia nih di area sini apakah breakout atau enggak. Kalau dia breakout ya berpotensi lanjut menguat, dan menguatnya kemana? Menguatnya ke area sini, tentunya ke area high sebelumnya ya, di 469 atau di 470 di area sini. Ini masih wait and see ya, atau ini disclaimer ya teman-teman, kalau dia sudah terbentuk seperti ini. Jadi saran saya kita wait and see terlebih dahulu. Dan volumenya juga turun hari ini, jadi tekanan jualnya memang
menurun ya, tapi RSI-nya masih cukup bagus. Nah, RSI cukup bagus di area sini di area 72. Jadi intinya adalah wait and see dan perhatikan watchlist terlebih dahulu untuk saham BMTR. Kemudian ada saham MLPL. Nah, MLPL kita lihat MLPL hari ini naik ya 4,8%, ditutup di area 175. Nah, gimana nih untuk MLPL, apakah masih bagus atau enggak? Apakah memang ada penguatan atau enggak nih esok hari? Nah, kalau dilihat di sini hari ini MLPL ini menembus area resisten di 171 untuk resist jangka pendek. Dan untuk bagi teman-teman yang sudah punya, ini boleh diperhatikan nih, secara jangka pendek kan dia trennya masih mengarah naik ya, terlihat dari garis trendline di sini. Dan area resisten ada di mana? Resisten ada di 182. Nah, di area sini sebagai area resistennya. Jadi esok hari kalau memang teman-teman mau masuk ya, saran saya kita wait and see terlebih dahulu. Mendingan breakout sekalian nih di area 182-nya kalau belum punya. Karena apa? Ambil dari high di sini, dia breakout dulu. Nah, nanti kalau memang dia breakout cakep ya ke 195, bahkan bisa ke 200 ya, di area sini sebagai area resisten jangka menengahnya. Yang penting dia breakout dulu. Tapi kalau yang teman-teman sudah punya gimana? Kalau teman-teman sudah punya ya siap-siap nih di area 182 ini sebagai area TP satunya ya, target price satunya. Kalau dia sampai misalkan dia kuat di area sini, teman-teman dia breakout ya teman-teman boleh hold. Tapi kalau gagal breakout, sekali lagi kalau gagal breakout ya ini teman-teman siap TP saja di 182. Dari sini RSI-nya dia masih ke 62, artinya dia masih lanjut naik. Volumenya tidak terlalu tinggi ya, ini meskipun di atas rata-rata tapi tidak terlalu tinggi juga. Nah, ini untuk saham MLPL. Silakan catat dan perhatikan ya area angka-angka support dan resistennya. Nah, ini untuk saham berikutnya ada saham JPFA atau Java ya. Hari ini ayam-ayaman kita lihat. Hari ini Java ini naik 2,7% dan ini kalau terlihat dari jangka pendek ya, ini dari tren jangka pendek dia menguat, tetapi secara tren besarnya ini masih sideways. Teritorinya dari 1400 sampai ke 1560 ya. Ini untuk jangka menengah panjangnya ya. Terlihat di sini ya memang masih sideways saja, tapi jangka pendek di sini memang masih mengarah ke uptrend. Dan ini 1500 ya, ini ditutup di area sini. Area resisten selanjutnya ada di mana? Resisten selanjutnya di 1540 ya, sorry ya. Di area sini sebagai area resistennya. Kalau dia jebol di area 1560 1540-nya di area sini, ini berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Tapi kalau dia masih ya range-nya masih di sini ya, ini ya memang masih bergerak dalam sideways. Nah, kita lihat nanti harga ayam bagaimana dan harga pakan ternaknya seperti apa ya, terutama dari jagung ya, harga jagung dunia. Jadi kalau kalau ayam-ayaman ini perhatikannya dari situ, dari sentimennya, yaitu dari harga jagungnya apakah tinggi atau tidak dan harga ayamnya gimana. Jadi kalau harga jagung dunianya tinggi, ini akan menyebabkan pakan ternaknya juga tinggi, alhasil ayamnya juga ikut naik dan berimbas kepada sahamnya, yaitu dia mengalami pelemahan. Tetapi kalau harga ayam ini masih rendah atau turun, ya ini berpotensi untuk melanjutkan penguatan nih untuk saham Java ya, terutama untuk saham ayam-ayaman. Nah, ini strateginya harus seperti itu teman-teman perhatikan. Dan untuk area jangka pendek resistennya ya tadi nih di area 1560-an, di area sini untuk jangka pendek. Kalau dia jebol di 15 ya, di 1510. Ini untuk saham Java. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 1455 sampai di 1425. Ini sebagai area range untuk support untuk saham Java ya. Ini untuk saham Java. Berikutnya itu ada saham IP. IP hari ini kita lihat ini requestan juga dari teman-teman ya di grup. IP hari ini minus 6,2%, ditutup di 274. Nah, gimana nih kalau teman-teman sudah punya? Ini batas bawah ya, sekali lagi batas bawah di 262. Batas bawah 262. Kalau dia jebol, teman-teman harus siap cut loss. Karena apa? Kalau dia jebol di area sini ya, terutama dia akan berpotensi untuk melanjutkan penurunannya, pasti ke sini ke bawah.
pasti ke sini nih, ke bawah terlebih dahulu sebelum dia adanya mantul ya, atau area peningkatan. Jadi saran saya kalau yang belum punya, kita wait and see. Yang sudah punya, jagain saja di area support di 262 nya kalau sudah punya. Dan untuk area TP-nya ada di mana? TP-nya di 310. Tapi ini dalam jangka pendek yang memang akan bergerak sideways terlebih dahulu ya. Intinya di area sini sideways, karena volumenya terlihat di sini tidak ada volume yang terlalu signifikan untuk membuat saham IP ini naik ya. Kalau untuk dari sisi volume, nah MA-nya juga ini ya memang masih ke bawah ya, MA20 nya di bawah MA60, bahkan MA100 nya di atas ya. Ini posisinya memang masih downtrend sebenarnya, karena ini saham volatile ya, memang penggeraknya ya pastinya hanya untuk scalping saja. Jadi hati-hati dan wait and see. Kalau yang belum punya, saran saya mending pilih saham yang lain terlebih dahulu. Yang udah punya ya mau di hold, tapi batasi resiko di area sini. Intinya seperti itu ya untuk saham IP.